Iya nggak enak, kotanya nggak enak. Semua hal buruk yang lu bisa bayangkan ada di sebuah kota, ada di situ. Cuman 1, 2 deh. Yang lebih bagus di New York ketimbang Jakarta. Apa? Langitnya bagus, karena nggak dikelilingin pabrik kan. Oke. Sama transportasi umumnya nyambung. Jadi lu nggak perlu punya mobil sebenarnya. Ya. Lu bisa terkoneksi. Walaupun menyeramkan tramnya ya. Menyeramkan, terus nggak bisa diandalkan, telat, segala macam. Lalu Sekarang berapa orang. kalau cuma dua, Iya, cuma 2 kebaikan, kenapa lo milih tinggal di sana? Karena itulah pusat stand up comedy dunia, Desta. Kalau nggak bisa kompromi, nggak bisa kompromi, Ya, nggak itu, bisa iya. berpolitik gitu. Nggak. Udahlah. Marcel gimana Marcel yang maju nih? Goblok lu Marcel. Goblok. Lu jadi opener show gua pas Komodo Menoy, goblok. Gua ngomongin Mongol di situ. Lu malah maju. Lo nge-tweet ya? Lo nge-tweet? Iya. Lo nge-tweet itu? Bego lu. Enggak, apa ceritanya waktu itu gimana? Lo apa? Enggak kan? Ini banyak juga yang nanya, lo pernah nge-tweet orang terlucu di Indonesia tuh Desta. Betul. Maksud lo apa? Emang lucu lo lu. nyindir gua kan? Nggak mungkin. Menurut gua lu lucu Gua banget. satu, gua bukan pelawak. Lu nggak pernah, ya gua denger lu nggak pernah mau disebut Bukan pelawak. nggak mau, bukan nggak mau. Beban, bukan apa yang namanya. Kalau pelawak tuh kayak, gue disuruh ngelucu, gue nggak bisa, Ji. Hahaha. Siapa tamunya, bro? Rapper bro. Rapper. Rapper. Katanya New Yorkers. Iyoin, Oh, apa rapper New York. Pasti Patrick Ewing. Bukan. Main basket itu main basket. New York Itu, nih. iya, main basket. Tapi... Wah, Celtic kemarin juara bro. Oh ya? Dia nggak ngikutin NBA. Selfie. Celtic. Oh, Celtic. Boston. Si Jamoran, lo tau gak sih? Wah, pakai salep dong. Bukan itu jamuran. Larry Bird, bro. Udah lewat itu, Larry Bird. Sekarang siapa Celtic? Tony Kukoc. Ah, itu Bulls. Itu Bulls juga. Dia nggak tahu yang dulu malah. Ini tamu yang banyak sekali di request dari kita Setelah Fitness Berdiri. 3 tahun kita syuting ini baru dia bisa datang ya. Karena dia sibuk banget. Enggak, karena kita emang nggak suka. Bro, itu benar. Ada fasenya, tapi nanti kita ngobrol. Ada dibilang gue tuh musuhan sama dia. Emang iya. Loh, iya. Nanti kita tanya sama orangnya. Iya. Langsung aja kita sambut. Ini dia. Hey! Oh my God, oh my God. Anjay, Orang luar negeri. Abang-abangan gue. Respect. Anjing lu lebih tua dari gue, Ji. Nggak mungkin dong. Lu tahun berapa lahir? Gue 85. Kamu. Tai, nggak mungkin. Tapi jujur. Lu kelahiran tahun berapa? Gue 80. 77 gue. Lu? 77. Oh, gue di tengah-tengah lu. 79 kan? 79 gue. Iya. Oh my God, Iya. ya ampun. Akhirnya ketemu di tengah-tengah kita bro orang. Ini dia. Gue si Panji cita-cita ini. kalau gue udah gede jadi kayak lu berdua. Iya. Ada rambutnya lagi. Sama badannya berotot. Oh iya. Gua udah enggak sekarang. Oh, udah Gua enggak? Karena udah ini kan apa. Narkoba. Kagak. Lu tuh legalitas ganja lu. Legalisasi. Itu. Ya kan jadi mirip. legalitas. Iya. Melegalitaskan. Iya. Apa sih bahasanya? Melegalkan. Oh, iya. Meregulasi. Kalau legalitas itu apa? Kata apa ijazah. Legalitas. Legalisir. Betul sekali. Kacau nih. Iya, betul. Kelamaan di New York dia. Iya. I'm Dia- sorry I forget bahasa Oh Indonesia. my God. Dia tuh ke New York udah kayak ke Bandung ke Jogja tau gak lo? Kemarin baru pulang dari New York balik lagi ke sini. Kan terakhir lo yang waktu si Asian Value lo lagi di sini tuh. Terus lo kesana lagi Iya. berapa hari? 3 minggu. 3 minggu lo balik lagi ke sini. Lu ngapain Iya. balik ke sana dulu, Ji? Karena gue masih punya keluarga Desta di sana. Oh, Gue masih ada anak-anak. Anjing. Anjing. Gak ada gue. Lu gimana gue gak suka sama lu nyindir Kan mulu tetap sih. punya Desta. Kan tetap punya kan? Iya. Tetap punya. Iya. Istri di sana?
Istri di Tuh sana. kan, lagi. Sengaja nih orang nih. Males lah gua. Enggak. Maksud gue, anak-anak gue kan masih harus gue Sekolah di sana, openin. sekolah di Betul, sana, sekolah di sana, iya. Desta. Gue terakhir ketemu lo adalah lo datang ke Tonight Show. Waktu Ya. itu kita di bayangan kita, wah Panji ini pinter banget. Kita harus bikin quiz games yang menguji ilmu pengetahuan. Anjing lu bener-bener kalah di situ. Sangat kalah. Sangat kalah. Lu ngambil periode tolol gua sih SD. SD tuh gua tolol. SMP? Tolol juga. SMA? SMA nggak terlalu. Oh, nggak terlalu tolol. Iya, Iya. ada bahasa Inggris dan pelajaran olahraga bagus gua Lu mulai nilainya. pinter tuh di mana berarti? Nggak sampai sekarang nggak pintar. Iya. Dia Itu suka mana? membaca. Lu Tapi suka itu membaca acara orangnya. lucu banget itu. Lucu Tonight banget Show? gue inget. Iya, nggak Pak. Hari itu spesifik. Karena kita ngomongin muka lu kayak Bopak sama muka lu kayak Iya benar. kayak Adi Bing Slamet. Ingat lo dia, bener ingat lo dia. Ingat gua. Iya. Lucu Tapi ini banget. kita sebelum bahas kehidupan New York gimana, Ji? nggak enak. Loh, orang pasti kan mikirnya kan pindah ke luar negeri itu kan kayak nyaman, enak gitu. Ya, kalau kota lain mungkin iya, tapi kalau New York nggak terlalu. Udah bau pesing, Iya, bau macet, banget, banjir, kejahatan tinggi, pada nyimeng semua di mana-mana. Iya. Lalu katanya melegalisir. Enggak, orang nggak percaya kalau gua nggak nyimeng. Iya, dia nggak ngerokok juga. Nggak ngerokok, nggak nyimeng. Tadi belum selesai tadi soal Apa? kota Oh. New York. Iya nggak enak, kotanya nggak enak. Semua hal buruk yang lu bisa bayangkan ada di sebuah kota, ada di situ. Cuman 1, 2 deh, yang lebih bagus di New York ketimbang Jakarta. Apa? Langitnya bagus, karena nggak dikelilingin pabrik kan. Oke. Sama transportasi umumnya nyambung. Jadi lu nggak perlu punya mobil sebenarnya. Ya. Lu bisa terkoneksi, Walaupun menyeramkan tramnya ya. menyeramkan, terus nggak bisa diandalkan, telat segala macam. Lalu Suka nabrak orang. kalau cuma dua, Iya, cuma dua kebaikan, kenapa lo milih tinggal di sana? Karena itulah pusat stand up komedi dunia, Ah. Desta. Kalau lu adalah pemain bola, lu kan pengen dong main di Liga Inggris gitu Iya, misalnya. iya. Ya sama untuk gua pusatnya adalah di sana. Sama seperti untuk dunia presenting dan perkontenan, ini adalah pusatnya. Gue baru tahu. Gua aja baru tahu. Kan semua orang pengen masuk acara ini. Kagak ada. Yeah. Apa keunggulannya acara ini? Dibandingin PWK juga bagusan PWK. Iya, Emang iya? Iya. dibandingin Anjing lah Pras. Fuck. paling bagus mah Dr. Richard. Iya. Iya. Dibandingin Dokter Richard sebenarnya agak kayak lu gak sih? Mukanya. Dokter Richard. Adi Bing Iya. Slamet, Dokter Richard. Iya dong. Taruh, dari tadi gue pikir Dr. Richard loh. Siapa sih? Oh, Vincent ya? Ji, Emang tapi iya Dokter Richard lebih enggak lah. Ini lebih keren, Bro. ya. Gue mengidolai kalian. Gue ingat pertama kali gue ngeliat kalian manggung. Hah? Maksudnya di band zaman dulunya. Gue Oh, inget Klapetis. banget. Klapetis. Iya, gue inget banget. Acara Crashbone, acara basket di sebuah kota, gue lupa apa. Tapi gue inget lagu pertama, Vincent kumur-kumur apa gue nggak tahu. Pas lagu pertama tuh, gitu. Terus kata gue, anjing ini orang keren banget bangsat. Gue bilang, gue kalau udah gede mau jadi basis, gue bilang. Pantesan lo Padahal setiap... gedean dia. Enggak, pantesan dia setiap show stand up comedy itu dia gitu. Nggak ada. Nggak pernah. Jadi tuh Tapi- awalnya tuh dari Magi kita ngelihatnya. Magi kan gitu kalau main drum kan. Gue pernah ngikutin juga kan Magi kan. Gue kenapa lagu sendiri? Ini ada yang salah nih gue nanya Vincent. Gimana sih caranya? Akhirnya kita belajar tuh. Disembur. Iya, gitu. iya. Keren banget itu. Lu berapa tahun di New York? Berarti 3 tahun ada? Masuk tahun ketiga ya? Gua tahu 3 hal kali yang paling- Ramadan gue di sana. Hal yang paling lo kangenin selama lo di New York? Corona Minsi. Oh, bukan, belum. Belum ya? Belum. Karena Colongan dia tuh ini- nambah cepet. Baru tanggal 18 Juni yang lalu dia ulang tahun. Yang paling dikangenin setiap lo ulang tahun pasti hari ini. Iya kan? Gak ada lagi. Gak ada, kan? Kalau di nggak ada. New York Nggak ada. Nggak ada yang tahu jambrut. Gak ada yang tahu jambrut. Kan tinggal dia dengerin lagunya aja tuh. Denger. Ya enggak, tapi kan kalau di Indonesia lu ulang tahun ada yang nyanyiin. Iya sih. Kalau di RCTI Hari Tanu gitu. Iya. Ya, kalau yang ulang tahun di RCTI. Kalau di New York, this day. Oh, Disney. Iya. Cuma diganti liriknya. Hari ini. Selamat ulang tahun Panji Happy birthday. Pragiwaksono. Emang ini tayang kapan? 45. 45. Iya. Ini Emang tayang tayang tepat kapan? nanti 18 Juni 2025, Bro. Berarti cancer lo ya? Jauh amat. Gemini, Pak. Gemini yang menjelang belum masuk- Cancer. Oh, menjelang cancer. Mm-mm. Adik gue sama kakak gue, bokap gue cancer. Ya. Pak Jokowi Cancer. Oh iya? Bokap gue, apa?
Enggak, dia tahu-tahuan. Padahal lo nggak suka, tapi lo tahu zodiaknya. Anjing main November gua suka. Gila lu lu. Gila lu. Kacau nih orang. Dibungkus bro. Digulung gue bro. Main nuduh gue nggak suka Jokowi aja. Nggak suka Luhut. Lu si Tompul ya? Iya, tapi ada fase gue agak benci sama, bukan benci ya, sebel. Nggak usah bukan benci sebetulnya. Gue ngerasa kayak, kok Panji politik banget Iya. gitu. Ada fase lu tahu nggak sih itu bahwa banyak orang bahkan teman-teman lu juga yang Jadi punya- menjauh. gitu. Banyak. Iya, Pilkada terutama. Pilkada. Iya pilkada. Apa kemarin. yang membuat lu seperti itu, Ji, waktu itu? Seperti apa? Ya, maksudnya akhirnya lu... Ah itu salah tuh. Enggak, Gua tapi- akhirnya gue berkaca ke gue akhirnya, oh gue yang terlalu baper sama ini sebenarnya kalau gue pada akhirnya. Ya nggak sih? Boleh nggak sih? Boleh. Bebas. Kenapa, Ji? Gue kayak disindir. Kagak. Lu mah orangnya sensitif banget, Era. Gue waktu itu kesel sama lu gini-gini, tapi lama-lama. Tapi kan gue selalu seperti itu, Vincent. Iya, pada akhirnya gitu gue jadi, oh guanya yang. Tapi nggak dulu bisa gue kenal lu menerima. gak begitu, Ji. Gue gitu. Lu tuh sosok yang kayak di stand up tuh kayak, wah ini orang ya pelopor lah ya. Maksudnya lu tuh orang yang Founder. banyak diidolakan oleh para junior-junior stand up komedian gitu. Terus? Tiba-tiba, ya nggak tahu, tiba-tiba pas lu terlalu gitu kayak ngerasa, kok Panji gini ya gitu doang sih gue. Nggak tahu ya, gue juga ngerasa orang, lebih tepatnya gue sering ditanya kenapa lu berubah. Tapi gue bilang, gue mah selalu sama. Orang lupa bahkan, dulu lu inget Indonesia Unite? Iya. Itu 2009 loh. Dari situ kan gue udah kelihatan. Gue bahkan nulis buku Nasional Ismi itu tahun 2010. Iya. Terus Provokatif, proaktif. Terus udah gitu, gue udah dukung Faisal Basri 2012. Gue emang selalu aktif di politik. Terus pada masa itu, gue dan banyak teman-teman gue waktu zaman masih vokal nih, itu nggak suka ngelihat penggusuran. Iya. Sehingga ketika ketemu gubernur yang banyak ngegusur, beliau pada masa itu kan beliau kan ngegusur lebih banyak keluarga daripada foke satu periode. Karena kan banyak banget kan. Buat gue kan, oke kalau gue mau jadi manusia yang sama, ya kan gue ada di seberangnya situ kan. Ya. Terus orang bilang lu berubah, kata gue gak pernah berubah. Dulu waktu Bali anti reklamasi kan gak? Ya. Kita semua anti reklamasi. Pas reklamasi Jakarta kenapa tiba-tiba semua pro? Jadi gue mah gak ngerasa berubah. Hanya saja porosnya pada geser ke situ. Ya, Gue ya. sih tetap di tempat yang sama. Gue merasanya dunia yang berubah. Tapi apapun itu gue terima sih, orang mau sebel sama gue apa segala macam, ya udah nggak apa-apa. Ada yang nggak sampai sekarang nggak ngomong sama gue. Masih ada. Temen lo? Deket banget sama gue. Oh iya, gara-gara itu. Iya. Nggak, waktu pilkada tuh lu juru bicaranya Juru bicara resmi betul. Cepet. Itu juga terpaksa sebenarnya Desta. apa juru bicara resmi? Iya. Panis. Dan terpaksa. Kok terpaksa? Karena gue ditelepon, ditanya sama Mas Anies, mau nggak jadi juru bicara resmi saya di pilkada? Karena waktu itu gue pernah bilang, saya bantuin deh sedekat yang saya bisa. Saya senempel yang saya bisa. Terus dia bilang, aduh saya kalau posisi resmi males mas, nggak ada orang lain. Terus dia bilang, kalau nggak kamu pilihannya Fadlizon. Terus gue bilang, ya udah deh saya aja deh. Males kan daripada Fadlizon? Males nggak? Males nggak? Oh, nggak jubir aja aneh orangnya. Apalagi jadi jubir. Gue diem Iya. aja dah. Tak ke bawah-bawah. Ji, tapi kalau gue bukan pada saat itu bukan memihak ke ini atau ini, tapi gue lebih ke, lu kan memang seperti itu, lu ngomongin politik, kenapa nggak sih lu selalu di kiri? Iya, maksudnya selalu menjadi Oposisi. ya oposisi aja gitu yang Nggak tahu ya. Gue nggak pernah ngerasa gue sengaja ngambil oposisi. Nggak pernah ngerasa kayak gitu. Gue mah ngambil posisi yang gue percaya aja. Nggak tahu kenapa, emang sering di oposisi. Tapi secara umum, buat gue mah tugas gue kalau gue milih seseorang, orang yang udah menjabat, tugas gue langsung ngejagain. Waktu Anies ngejabat juga, gue jamin potong tangan kanan gue. Tidak ada satupun konten kreator personal ya, yang lebih banyak bikin konten dan mengkritik Anies daripada gue. Gue jamin, angkanya bisa lo lihat. Jadi gue tuh, posisi gue adalah, gue milih orang yang jabat, gue kritik. Pak Jokowi gue 2014 kan, gue kan tim sesnya Pak Jokowi. Pak Jokowi ngejabat, gue kritik. Kalau gue bilang Pak Jokowi jelek, ya gue bilang Jokowi jelek. Gue ada video YouTube yang bilang, males milih Jokowi untuk Kok lu main Pilpres. fisik sih, Ji? Hah? Apa main fisik lu? Tadi gue bilang apa? Udah Jokowi jelek. Prestasinya. Prestasinya. Makanya harus jelas. Prestasinya. Harus jelas. Iya. Kalau fisiknya sih biasa-biasa saja. Iya. Rakyat Indonesia. Iya. Lumayan ganteng kok dia kalau dari Iya, dekat. lumayan. bener ya. ya oke ya gue sih pada akhirnya gue balik lagi Ji waktu Udah, Ji, udah. terakhir akhirnya gue mikir, oh guanya yang tidak
nggak terima gitu. Padahal sebenarnya lo-nya ya udah. Atau gitu. kitanya juga nggak ngerti dia waktu itu. Kalau Iya, gue iya. sih, jadi maksudnya kenapa? Jadi akhirnya udahlah nggak usah di ini karena memang gue tidak mau. Kalau gue sih emang tidak pernah mau berhubungan dengan itu sebetulnya. Iya. Tapi kritik-mengkritik itu memang lo sampai sekarang masih lo lakukan ya, Ji? Masih. Malah sekarang lebih terbuka. Gue sebut nama bahkan di banyak stand up gue sebut namanya. Pak Luhut gue sebut, Pak Erick Thohir gue sebut. Ya karena keresahan gue emang di situ aja. Lo pernah takut gak tapi? Ya maksudnya kan kalau berhubungan dengan itu pasti kan ada... Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku takut pada azabnya. Aku takut. Takut. Ya udah kelar kasus udah. Udah habis. Ceritanya tamat udah. Enggak, tapi kalau misalkan takut sama omongan, gue sih rasanya enggak ya. Enggak. Gue nggak tahu gue berani apa gue goblok sih. Cuman gue nggak pernah khawatir. Orang suka nanya, kalau nggak takut sih? Takut apa ya? Gue nggak ngerasa. Pernah ada kejadian nggak misalnya ada Persekusi atau apa gitu? Ancaman, WhatsApp, telepon, atau Nggak ada. sosmed. Nggak ada. Tapi kayaknya prediksi gue adalah karena gue berteman sama semua poros, semua kubu gitu. Jadi selalu ada yang, NG, gue dikasih tahu gini. Oh ya oke, makasih. Jadi nggak pernah terlalu keras. Malah jauh lebih keras. Ini aneh sebenarnya. Gue jauh lebih merasa dalam ancaman zaman gue masih nge-rap. Ketimbang gue stand up, iya. Waktu gue nge-rap, aneh banget. Waktu gue nge-rap, gue dikasih tahu sama orang, ada politisi, bilang sama Panji, kalau Panji nge-rap pasti ada intel. Waktu gue nge-rap, ada seorang pengamat politik dipanggil ke BIN, atasan BIN nanya sih sama pengamat politik, itu Panji Pragiwaksono tuh motifnya apa? Itu zaman gua nge-rap loh. Padahal rap gua nggak laku loh. Kok mereka merasa ancaman? Ketika stand up yang nonton ribuan, nggak merasa ancaman. Giliran rap dirasa ancaman, aneh banget. Gue diancam mau dibunuh waktu gua nge-rap. Waktu lagu Kami Tidak Takut. Kan waktu itu kan bom kan, JW Marriott kan. Terus gue punya lagu Kami Tidak Takut, itu diteror. Rumah gue diteror, telepon rumah gue diteleponin. Oh. Teleponnya apa ininya? Isinya apaan? Gue terima email dari misalnya panjimati@gmail.com. Jadi akun-akun email yang dibikin cuma itu untuk gua. kayak gitu-gitu, nelfon ke rumah cuman diem gitu-gitu. Itu zaman ngerap justru. Keluarga lu sempet takut dong berarti kalau kayak gitu. Bukan takut, mesti ada kekhawatiran dong. Ya Gamila waktu itu khawatir. Ada masa-masanya gue inget banget. Pas nyampe rumah tuh Gamila selalu gini, nengok. Iya ampun. Oh, lihat lo diikutin Bukan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi sholat. Lagi sholat dia. Iya, lagi sholat. Enggak, tapi ada masanya tuh dia nengok-nengok, masjid gak ada yang buntutin. Cuman sekarang malah enggak justru. Sekarang malah. Padahal sekarang lebih keras ya menurut gue ya? Iya dong? Iya, lebih frontal, lebih banyak audiensnya daripada waktu nge-rap. Lebih ada backingan kali sekarang. Zaman dulu nggak ada backingan. Mungkin. Dulu gue cuman anak muda aja yang nggak dipegang sama. Makanya Bin sempet nanya, dia ini sebenarnya porosnya ke siapa gitu. Kalau sekarang mungkin orang ngelihat, oh si Panji ya kita temenan sama dia gitu-gitu. Iya. Backingan lu emang siapa, Ji? Baking powder gue tonjok lu ya. Lagi serius ini. Nah, dia banyak kenal orang-orang inilah, banyak kenal politikus dan orang-orang besar. Gue nggak tahu sih. Tapi yang pasti setiap kayak kemarin ya 3 kubu pilpres, gue punya teman di setiap kubu tersebut. Jadi nggak pernah terlalu gimana-gimana. Tapi lu nggak ada masalah pribadi dengan siapapun kandidatnya kan sebetulnya? Nggak ada. Masalah Masalah pribadi gue sama rakyat justru. Tolol rakyat Indonesia tolol. Iya gitu. Bos gue, kalau politisi mah apa sih kita bisa harapin? Emang itu permainannya mereka, emang gitu cara kerjanya. Sebenarnya kan remnya kan harusnya di rakyat, tapi kan rakyatnya tolol. Gimana coba? Rakyatnya goblok aja semua lah, Ji. Nggak semua. Banyak. Ini sini goblok semua nih. Enggak, yang tolol cuma Andi doang. Andi yang mana? Ini. Bukan, itu Mamet. Nih, gue tanya, ini Andi, Mamet, Feby. Nggak usah diselas. Gi, menjadi rapper, menjadi penulis, menjadi aktor, komika yang tur puluhan kota, menjadi sutradara juga yang filmnya nggak laku, dan ya kan film aktor juga. Ciuman sama Sophia Lacuba. Iya. Waduh. Tapi itu semua. Kenapa itu yang lu ingat? Gue inget, gue kayak, wih gokil ciuman sama Sophia Lacuba. Padahal gue di film yang sama cuma nama Bagus Netra loh, nggak lu inget kan? Nggak lu inget. Ya, sampai akhirnya lo ke New York, sekarang jadi New Yorkers. Itu semua ada nggak sih? Maksudnya mimpi dari seorang penyiar di Radio Bandung waktu itu? Gue tuh
gue juga baru sadar setelah gue pindah ke New York, itu teman-teman gue yang dari kehidupan gue yang lama dari kuliah tuh ngomong, tapi emang dari dulu selalu bilang pengen ke New York kan, gue nggak ingat bahkan. Jadi ternyata dari gue kuliah tuh gue pernah ngomong kalau gue pengen tinggal di New York, tapi saat itu nggak tahu sebagai apa dan bagaimana caranya. Waktu gue siaran di Bandung pun teman-teman gue emang waktu itu kan, tapi gue nggak ingat sama sekali, nggak tahu. Jadi kayaknya cita-citanya ada, tapi nggak tahu jalannya. Cuman ya waktu gue akhirnya berangkat, sama sekali nggak pernah inget gue pernah ngomong itu. Tapi ketika gue ngeliat kesempatannya, gue pengen banget sih, pengen nyoba. Ya. Triggernya apa sih yang akhirnya benar-benar buat lo pindah apa? Gue ngeliat ada video YouTube dari seorang stand up comedian, namanya Andrew Schulz. Dia bikin video YouTube 441. Jadi dia manggung di 4 comedy club, bawain 4 set yang berbeda dalam satu malam. Pindah-pindah, naik subway, naik kereta. Gue bilang, gue pengen kehidupan kayak gitu. Karena di Indonesia nggak ada kan kehidupan kayak gitu. Itu tahun 2017. Terus gue nabung, gue nyangkul, gue kerja yang benar. Harusnya 2021 gue pindahnya. Karena niatnya ada tour 2020 sebagai penutup. Tapi ada COVID, akhirnya baru pindah 2022. Lo yang meyakinkan bini lo, bisa lo meyakinkan, pasti ada ini dong pertentangan, udah enak di sini nih gitu. Atau Gamila? Kalau bini gue, Gamila emang pengen tinggal di New York. Gamila kalau disuruh milih LA sama New York, emang selalu suka New York. Hanya saja ketika dia pikir, ketika gue bilang kita tinggal di New York ya, oh dia seneng tuh, karena bayangin dia tuh New York tuh Manhattan. Iya, gedung-gedung tinggi Betul. gitu ya. Tapi kami tinggal di Flushing. Itu kayak Pamulang kalau di Jakarta. Jadi jauh. Pinggir. Iya, di pinggir. Terus udah gitu kalau dari rumah gua mau ke kota harus 1,5 jam naik kereta. Wah? Karena mahal banget. Rumah di Manhattan tuh mahal banget. Dan sekolahnya jelek. Bukannya jelek ya. Bukan tempat yang tepat untuk menumbuh kembangkan anak lah. Wah, langsung ininya bayangannya berubah total dong ya? Iya, makanya dia sempat sebel setelah dia tahu. Gue, kok tinggalnya di sini? Kata gue, mampunya di sini. Ya udah akhirnya tinggalnya Mahal di situ. Manhattan. Aduh, Manhattan. Mana tahan? Anjing. Gue tadi sambil dia ngomong tuh sambil mikir, kemana ya arahnya ya? Mana tahan. Iya. Saya sudah tahu dia. Iya. 30 Industri tahun. bro, Iya, industri. iya. Industri. Anak-anak yang susah. Nah ini. Ya karena gue mesti nego mereka setahun. Untuk benar, karena udah pada gede kan. Ini kan bukan bocah-bocah Udah yang- punya teman-teman di sini. Iya, udah kan? punya kehidupan. Terus jadi negonya setahun, gue ajak jalan sore, nanyain gimana kalau misalnya pindah dan segala macamnya. Ujung-ujungnya mereka ya pasrah aja. Ya Itu jalan sorenya sama Denny Malik gak? Jalan sore. Awas. Ini acara kita yang nonton umur berapa sih? Iya. Lu ngomong Tony Kukoc, Patrick Ewing. Anjing, Stockton. Tapi itu kan... jalan sore. Sorry, Bapak. Jis, setelah 3 tahun ada bayangan lo akan balik dalam waktu atau memang for good atau lo? Rencananya mau for good. Oh iya? Iya. Tetap di yang 1,5 jam ke Manhattan itu? Pengennya sih enggak ya, Desta. Pengennya mampu. Yang pasti gini, anak gue yang cowok ini kan mau kuliah tahun depan. Gue nggak tahu dia kuliahnya di California atau kuliahnya di sini. Yang cewek akan SMA di sini. Jadi udah pasti setelah di SMA, prediksi gue dia akan kuliah di sini. Jadi kayaknya masih 9 tahun minimalnya gue di situ. Sampai anak gue selesai. Anakku juga di Pondok Labu. Ya kan masih kecil, Kok juga? Masih kecil, Enggak, kok juga gitu? Nantinya mau ke luar negeri. Kok juga? Kenapa sih? Ini Groningen, ini Ya maksudnya New York, juga, ini nanti gue juga. kepikiran akan ke sana gitu. Ji, lo apa, OS dulu apa Ardan ya? Lo radio? Hard Rock FM, bro. Hard Rock Bandung. Langsung Hard Rock FM Bandung. Oh, jadi pertama kali dia buka di Bandung, lu tuh? Gue yang masuk ya. Tapi kan zaman dulu kan belum rame ya, komika, stand up itu kan. Lu tuh dulu kan awal banget ya. Itu kenapa lo bisa ada akhirnya lo jadi seorang stand up comedian tuh gimana sih, Ji, ceritanya? Karena waktu gue kuliah, kan gue kuliah di Bandung. Di Bandung ada namanya Pasar Kembang. Sarkem. Hah? Nggak tahu sih, bukan Sarkem itu. Iya kan Kalau tahu-tahuan Sarkem. Enggak kan di Pasar Kembang disingkat Sarkem, Pasar Kembang. Iya. Iya. Benar juga. Kalau Sarkem apa? Pasar Kembang. Saritem lu. Itu ada lagi. Iya, ada lagi. Iya. Itu lu. Iya kan? Teman-teman gua. Terus? Gua Nah, diajakin. Pasar Kembang itu tempat jualan DVD bajakan. Dulu beli 10 gratis 1 Ya. dulu. Terus udah tuh gua ngambil 10 di DVD bajakan semua nih. Dan nggak ngerasa salah waktu itu karena Iya. gue ngeliat di depan ada pos polisi ikut beli bajakan. Kata gue, hah dia aja beli bajakan, kenapa saya tidak? Terus gratis 1, setelah beli 10 gratis 1, terus ada DVD Robin Williams Live in Broadway. Kan gue suka Patch Adams, Mrs. Doubtfire, gitu-gitu kan, Good Morning Vietnam. Terus
Tapi dia cuma berdiri kayak lagi khotbah, tapi tulisannya funny, hilarious, his best work. Karena gratis gue ambil aja. Setelah gue tonton itu, kepala gue kayak, anjing harusnya gue jadi kayak begini. Jadi gue tuh udah cita-cita pengen jadi stand up comedian dari zaman gue kuliah. Baru berani tahun 2010. Juga gara-gara Steny. Steny Agusta. Steny Agusta, Ya. partner siaran gue. Hijrah sekarang ya Stan ya? Subhanallah, alhamdulillah. Iya. Betul sekali. Betul. Kenapa harus gitu sih, biasa aja. Ya gak apa-apa. Ya kenapa sih? Ini Gak apa-apa, ucapan, gak ya, apa-apa. bagus dong. Dia yang banyak ngajarin gue soal Islam. Oh, gitu. Iya, dia waktu itu pernah bilang begini, Enji, mau gue ajarin bacaan sebelum tidur nggak? Terus gue bilang, manfaatnya apa? Terus dia bilang, kalau lu baca ini, insya Allah tidur lu dijagain malaikat. Kata gue sih kalau jadi malaikat bete harus nemenin gue tidur. Anjing ngapain anjing ini harus gue temenin tidurnya? Gak bisa orang yang lebih beriman aja. Sholat gak pernah mesti gue temenin. Gue Gue bilang, komen tapi gak berani. Ya, terus Steny waktu itu, kan gue siaran tuh di Jakarta tuh 2005 sampai 2011 kalau gue nggak salah. YouTube lagi baru-baru buka. Terus Steny buka YouTube stand up comedy. Gue inget Pablo Francesco, dia ketawa-ketawa. Terus gue bilang, oh iya kan gue suka stand up. Gue buka stand up, gue ketemu Chris Rock. Saat itu gue nge-rap. Dan gue ada acara tiap bulan namanya Twitter Private Concert. Terus gue pikir, gue coba stand up di tengah-tengah. Karena cita-cita. Di bulan Maret, gue bawain satu joke soal Susno Duaji. Pecah. Tahu gak Susno Duaji yang saya bersumpah. Wah kacau ini. Iya. Zaman dulu kan gitu kan. Iya. Kapolres kan gue waktu itu. mau Iya, bilang, Kapolres. waduh mirip banget lagi. Kapolri, itu. Kapolri ya? Saya bersumpah. Kapolri atau? Bukan. Enggak. Bukan. Dia Jenderal ya? Jenderal polisi lah, gue Iya, lupa. Irjen kalau nggak salah pada masa itu. Terus kena minggu depannya, bulan depannya 15 menit. Gue rekam, terus gue taruh di YouTube. Ya. Setelah itu, I never look back. Terus gue stand up terus. Setiap kali ada acara, dulu kan ada koin untuk Prita kalau masih ingat. Ya. Ya. Dulu kalau acara amal kan pasti band-band pada manggung, Iya. nggak dibayar kan. Nah terus gue, yang juga nge-rap, nggak punya duit untuk bayar band gue. Karena gue nggak suka pakai DJ. Akhirnya gue nawarin, boleh nggak di acara amalnya gue stand up. Terus gue stand up. Jadi banyak kesempatan pertama gue stand up tuh, Save Mentawai waktu itu. Iya. Itu tuh gue stand up untuk amal. Ininya sama nggak sih mekanismenya sama yang sekarang itu apa dengan stand up sekarang sama lo dulu awal? Ya Lu udah dulu- tahu ininya, udah tahu apa namanya patternnya gitu udah tahu. Enggak, dulu tuh gue cuman nulis, gue pengen ngomong ini, terus gue freestyle gitu. Kalau sekarang gue bener-bener nulis kata per kata untuk joke-nya, beda lebih. Karena gue diajarin Radit, semua komika di Indonesia gurunya Radit lah. Diajarin Radit teorinya seperti apa, terus jadi lebih Lah gue berubah. pikir lu Ji. Enggak, gue cuman pelaku, tapi enggak juga ya, gue mau bilang, menurut gue selalu bilang kayaknya 2 orang pertama di luar Iwel yang stand up itu Radit sama Soleh. Soalnya nggak lucu sampai sekarang. Soalnya kan nge-MC dia. Soalnya lucu, men. MC. Lucu dia. Lucu. Lucu banget. Ya karena ngeselin aja sih tuh orang. Iya, memang. Kan karena nge-MC di acara Rolling Stone aja, sering Betul, jadi MC. betul. Begitu di. Gue pikir tuh memang lu ininya semua cikal bakal stand up Indonesia tuh emang dari lu. Enggak. Sebenarnya yang pertama kali stand up orang bernama Iwel Sastra. Iya, Iwel dulu di acaranya Tika Panggabean apa Betul, RCTI? Bincang Bintang. Bincang Oh, iya, Bintang, iya, iya. Dia orang pertama, tapi dia nggak memicu ledakan. Iya. Karena bukan internet kan waktu itu kan. Tapi dia orang pertama, 2002 apa 2004 dia bikin konser tunggal. Gue lupa judulnya apa. Rekonsiliasi, itu special show stand up pertama. Terus gue stand up 2010, tapi sebelum itu Radit juga karena dia nulis buku, cara dia promo buku tuh dengan bacain bukunya di depan pembacanya. Oh. Itu udah kayak stand up. Lucu banget. Soleh lagi nge-MC, tapi jatuhnya kayak stand up. Iya. Jadi sebenarnya core stand up-nya udah ada dari mereka. Gua masuk belakangan. Ada Seminata Slim Boy waktu tahun 98, waktu orasi. Iya. Dia stand up itu. Karena dia orasi tapi lucu, semua orang ketawa. Gue baru 2010, jadi gue tuh di belakang. Hanya saja dibandingin yang lain, saya masih stand up. Radit banyak di content creation, Ernest iya. banyak di film, Iwel di partai. Jadi udah yang masih konsisten di stand up ya gue. Lu berarti kalau setiap show lu tulis kata per kata tuh lu hafalin berarti Ji? Iya, gue hafalin. Gue kalau mau bikin show 1 jam tuh nyiapinnya bisa lama, bisa 6 bulan. Kalau Ebel tuh menurut lu gimana? Goblok. Kalau Ebel bisa gue yakinkan goblok. Dia kebanyakan minum obat eksperimental. Iya itu, iya. Iya, dia goblok. Anjing dia. sih, Iya, anjing. iya. Dia nggak pernah nulis merinding ya? banget ngeliat cuplikan lu lagi
tour yang di mana ya lu setelin Indonesia Pusaka ya? Lu Oh itu di San Francisco kayaknya. itu bagus banget sih menurut gua anjing nih orang lo tau lah bahwa di luar sana ketika kita dengar Gua malu lagu-lagu ngeliatnya. itu tuh orang tuh pasti Malu. Lebay. Apaan sih lu Ji? Gue ngeliat video, apaan sih lu Ji? Enggak lah, Kampungan keren gitu. lah, keren Enggak, lah. gue malu sendiri. Tapi di New York sendiri gimana awal-awal begitu lu stand up, audiensnya gimana, Ji? Gak ada yang ketawa. Gak ada yang ketawa. Susah, gue sempet stres gue. Gue tuh kan sebelum stand up, kan siaran radio, gue tahu lah gimana cara bikin orang ketawa kan. Iya. Jadi gue gak pernah ngerasain terlalu struggling lah. Iya. Udah tahu cara bikin orang ketawa. Pas gue pindah ke New York, gue 5 bulan gak berhasil bikin orang ketawa. 5 bulan. Itu udah di depan orang-orang tuh? Iya, ya karena karena Iya. open mic tidak ada penontonnya di New York. Nah, itu. Open mic yang nonton komika lain. Jadi ada komika. Jadi kalau misalnya open mic isi 15 komika, yang nonton ya 14 komika lainnya. Tapi kan tetap orang kan. Iya. Sehari tipis-tipis pun nggak ada. nggak ada. Gitu. Sehari tuh misalnya gua 3 kali open mic sehari. Seminggu gue 5 hari karena 2 harinya istirahat. 15 kali seminggu berarti 60 kali open mic sebulan. Selama 5 bulan, 60 kali 300 kali open mic, nggak ada lucunya. Gue nangis ngadep Liberty di pinggir taman di Battery Park. Anjing gue ngapain? Tapi lu ngerasain gak sih 300 kali stand up gak lucu? Lu masih pakai bahasa Indonesia kali? Kagak, pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris. Vincent. Tapi lu udah pernah trial belum? Bahwa Gua bingung deh. Di Indonesia jokes ini tuh lucu gitu? Apa Nggak memang bisa. sama? Beda Nggak ya? bisa dites. Joke gue banyak yang nggak kepake. Karena kan beda beda Iya. referensi gitu. Jadi harus nulis dari awal gitu. Coba, lu masih inget gak pertama kali lu yang 5 bulan itu ada satu jokes yang andalan lo, tapi orang nggak, siapa tau di sini ketawa. Iya. Selalu dibuka gitu, I'm confused deh. Gitu nggak Nggak ada D-nya, nggak ada D-nya. Terlihat sekali akrab dengan stand up comedy di Indonesia ya. Gue bingung ya. Nah, gitu. Apa joke gue di awal-awal? Yang lo memang analis harus ini lucu nih, tapi nggak ada yang ketawa kan? Dalam bahasa Inggris. Iya. Ini kan juga nggak ada yang ketawa karena nggak ada yang ngerti nih kalau gue lihat tadi. Tapi susah sih menurut gua. Gua nonton Kevin Hart aja gitu ya. Bahkan itu dia kan lebih, dia lucunya tuh karena ekspresif Dulu gue banget pertama gitu suka kan. stand up comedy itu Bob Zaini dulu gue. Ada tuh di... Oh, yang pakai celana pendek Russell terus. Peters. Nggak tahu zaman... Wah gila lu cepet banget ya. Lu cepet banget. Gue beneran berpikir ada stand up comedian bercelana pendek loh. Terlalu polos diriku ini. Bob Sadino. Bob Sadino dulu. Bob Sadino. It's important to be nice, but it more... Itu ebek aja kadar Usman. Beda lagi. Kacau banget. Sembarangan. Bob Sadino diem doang. Bob Dia gak punya range market. Gak diem doang. Iya, dia ngomong sama keluarganya. Kemcik. 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 Tadi Ih. bagaimana ya? Bob itu. Tutup Nggak, mulut. Bukan. nggak beratnya stand up. Iya, berat. Pakai bahasa Sampai Inggris. akhirnya 5 bulan itu akhirnya lucu gimana, Ji? Ada nggak yang momennya? Akhirnya gue tahu. Jadi kan gue di Indonesia kan selalu ngomongin topik kan. Apa yang lagi current, ngomongin sosial, politik kan. Jadi gue pikir gue pakai pendekatan yang sama di Amerika Serikat. Tapi orang nggak tertarik. Maksudnya di New York tuh pada nggak tertarik. Baru ketika gue mulai ngomongin Indonesia, baru mereka tertarik. Gue baru sadar bahwa orang udah nonton stand up dari tahun 60-an kan di New York kan. Kayak di benak mereka, yang kayak gini mah banyak. Ya. Justru mereka pengen tahu yang beda tuh apa. Iya. Kebetulan emang tidak ada komika Indonesia. Jadi ketika gue ngomongin Indonesia, baru mereka nyimak. Nah tapi kan nyimak adalah satu hal ya. Ketawa kan adalah hal yang berbeda. Betul. Jadi setelah gue tahu gimana cara bikin mereka merhatiin, abis itu gue mikir gimana cara bikin mereka ketawa setelah mereka merhatiin. Baru segitu gue mikirin soal referensi. Makanya salah satu joke pertama gue yang kena tuh soal menunda-nunda kerjaan. Iya, gue ada satu joke yang punchline-nya adalah one of the most famous saying in Indonesia is kalau bisa besok kenapa harus hari ini? Which means if you can do it tomorrow, why do it today? Nah itu kena tuh karena mereka juga procrastination gitu, menunda-nunda. Terus gue pikir formulanya gitu, gue harus ngomongin Indonesia dan gue harus nyari caranya untuk relate. Iya. Gitu deh. Berarti Asian value bisa jadi bahan lo lagi dong buat itu ya Asian value. Mereka kan Iya. suka dengan gue soalnya lihat banyak sekali orang komedian Singapura gitu ya atau ngebahas soal keluarga Cina tuh gimana sih ininya. Tapi kalau di New York komika Asian, Asian gitu juga banyak banget. Makanya Jokowi ngomongin spesifik Filipina. Iya kan? Dan gede kan? Karena yang Asia banyak banget. Kalau gue ngomongin Asia terlalu banyak pesaingnya. Justru hanya dengan ngomongin Indonesia gue jadi
Berarti Gua lo beda harus sendiri. Gue pernah lihat potongan lu menjelaskan dulu Indonesia Mutilasi itu dia, di bro. mana, seperti apa. Potongan klip. Oh iya, yang jelas dong Klip stand up. Masa pernah lihat potongannya dia? Orang masih ada. Ada. Lu berarti itu Vincent. harus ngebangun Indonesia dulu ya, bahwa Gokil. kan nggak semuanya orang tahu Iya. Indonesia gitu. Iya, Nggak, betul. ya Asia, Bali mungkin tahu. Betul. Ngomongin Jakarta, Indonesia nggak tahu seperti apa orang-orangnya, itu Iya. mesti lo bangun dulu. Tapi bro. jadinya orang kan jadi pengen tahu kan, oh Iya, di iya. Jakarta orang Indonesia seperti ini. Tapi sekarang sudah berhasil berarti dengan itu ya, formula itu Ji. Iya, udah mulai berhasil. Dan berarti sudah mulai banyak yang ketawa berarti di New York. Betul. Gue sekarang udah pede stand up di Amerika Serikat, di comedy club, gue pede. Gue punya sejam materi stand up yang solid, dan itu gue bawain di sana setelah Dan 2 lo tahun hampir 3 udah tahun. menarik tangis lo di Liberty itu ya. Gue emang drama orangnya, gue kadang-kadang malu sendiri. Lu beneran Ngapain? nangis ya? Enggak, nangis. Desta sedih banget tau gue. Karena waktu itu gue berpikir, anjing gue bawa anak gue nih kesini anjing. Salah nih gue ya. Iya. Anjing gue bawa istri gue di sini, kenapa gue masih tolol juga nih? Dan mepet waktu itu dengan tenggatnya karena gue pindah Januari, keluarga gue pindah Agustus. Gue harus dapet job supaya gue bisa ngurus visa O1. Kalau gue udah ngurus visa O1, mereka bisa ikut pindah, anak-anak bisa sekolah. Jadi makin mepet. Anjing mana ini job gue gak datang-datang. Tapi gitu. udah dibayar belum waktu itu Ji? Akhirnya dibayar, tapi gue nggak bisa terima karena belum punya visa O1. Tapi ya yang penting ya udahlah ada orang mau ngasih gue duit, walaupun nggak gue terima. Gue pikir oke, ini berarti pertanda gue udah mulai oke. Kenapa nggak dengan lo nyari duitnya ya buat ngembaliin lah gitu, buat ongkos, lo bikin special show yang di sono gitu, New York. Kan banyak juga orang Indonesia di New York gitu. Iya, dan itu yang lagi terjadi sekarang. Kalau waktu itu nggak bisa karena gue masih banyak bolak-balik Bolak-balik, Indonesia. ya. Karena waktu itu gue masih megang Comika juga. Sekarang karena udah enggak, sekarang gue lagi tour keliling Amerika. Kemarin abis dari Salisbury, Maryland, abis itu dari New York ada show, Atlanta ada show. Untuk orang Indonesia? Enggak, orang Amerika. Orang Amerika, tapi organizernya orang Indonesia. Oh, oke. Jadi gue minta tolong, orang Indonesia di banyak kota Amerika, mau nggak lu bikinin show? Tapi bantuin gue dapetin orang lokal. Iya. Karena ngapain gue jauh-jauh nonton? Iya. Yang nonton orang Indonesia Tapi lagi. diasporanya banyak yang nonton juga kan? Iya, tapi gue nggak pengen, Rafael Struik. nggak pengen apa? Rafael Struik. Diaspora. Rafael Struik kan di diaspora. Diaspora, dia pemain diaspora. Dia kalau diaspora pemain bola yang di sini aja udah gitu. Naturalisasi. Oh, Diaspora. gue nggak tahu lagi Iya. siapa. Nggak, tapi Ya, tapi nggak banyak yang nonton juga diaspora Indonesia yang ada di sana. tergantung kotanya. Waktu di Salisbury dari 30 penonton orang Indonesianya cuma 3. Waktu di Atlanta tidak ada orang Indonesia. Ada ding, ada 3 juga. Tapi ngeri juga ya. Ngebayanginnya. Iya, butuh Gokil. keberanian itu Iya. yang kita sih anjing. Belum ada orang Indonesia yang seperti itu ya? Seperti lo Ji ya? Di New Dengan York. keberanian seperti itu maksudnya dia... Modal gue bukan berani, gue ada duitnya aja. Yang komika-komika lain juga kalau duitnya ada juga. Yang susah kan duit adalah ada juga Tapi itu belum tentu, gambling Ji. banget, Ji. Maksudnya lo udah di sini tuh istilahnya lo Udah settle lah. Udah tinggal, tapi lo menuju mimpi lo itu lo rela untuk Lu tuh kayak Randy Pangalila tau gak lu? Punya Wah, mimpi. Iya betul. Lu ngeliat gak kemarin? Gokil itu. Anjing itu harus jadi film tuh. asli keren, Keren banget. Iya, paling Reza Rahadian lagi jadi Randy Pangalila. Iya. Atau Vino Tapi keren Bastian. banget sih itu kayak film. Keren banget. Jatuh berapa kali dia? 3 kali. Tiga Dua, kali. dua, Yang, dua, yang dua ketiga setengah, dua dianggapnya setengah. kepleset. Iya. Keren, ngeri Pang. banget itu. Tapi kakak J juga keren juga itu. Lu gak mau Ji ikutan gitu? Gak berani gue. Tojok-tojokan. Lu gak pernah olahraga kayak gitu ya? Enggak, bokap gue karateka, tapi gue nggak punya insting karatenya. Nggak punya, gue nggak suka gue. Bapaknya pendiri yang itu. Iya, Inkai. Inkai. Bapak gue yang bikin Inkai. Pendiriin Kai? Iya. Bapak gue, Sabet Muksin, Nardi, itu tuh 7 Muksin orang. Alatas? Muksin Alatas bukan. Aduh, Tendang. di sini kan gitu. Oh, iya. Di sini. Pendiri Inkai? Inkai, ya. Terus guanya ikutan karate, tapi nggak betah. Duh, lu berarti gak bisa karate? Nggak bisa. Gue berhenti di ban ijo. Ih, lumayan dong Ji. Iya enggak, gue bisa jurus nggak bisa berantem. Orang berantem sama gue gini. Beyond Combat 4 nih, Panji Iya. katanya mau sama Chris John. Mau Mana tinju. ada? Mana ada? Chris John. Chris John. Nggak ada. Lawan Deddy Kobusier aja. Lawan Deddy Kobusier mati. tadi Lawan gua- Yanglek deh. Lawan Yanglek gue masih. Tadi gue pernah nanya Deddy, lu sekarang kalau anak lu gimana menang siapa Ded? Gitu. Gue kalau sama anak gue pasti gue main bawah. Di sana pernah sakit dan apa lo tetap kerokan? Apa kayak gitu-gitu beli obat susah nggak? Yang paling susah tuh obatnya beda. Jadi mesti ngulang lagi dari nol. Dan harus resep kan?
Nggak juga sih, Ada ada obat bebas? over the counter juga ada. Cuman kan kita nggak tahu apa ya, gue minum apa ya. Gue maksudnya obat-obat bebas kayak misalnya di sini kan ada obat-obat yang resep bisa kita beli tanpa resep kan. Iya, Kalau di iya. sana nggak bisa kan? Nggak sih, nggak bisa. Tapi ya menurut gue sih di luar negeri tuh justru agak lebih enak untuk punya gaya hidup sehat. Iya, karena mendukung semuanya. Ngerti nggak? Jadi preventif Iya, gitu. iya. Nggak nyampe sakit. Iya, Kayak iya. di New York dan di Eropa juga gue yakin pasti lebih sering jalan kaki. Iya. Pasti itu. Soalnya gue liat di film-filmnya kayak misalnya sakit flu aja gitu. Kayak di sana tuh kayak lebay banget gitu. Iya kayak, Iya. oh sampai gini gitu. Kalau di sini kan pilek kayak biasa aja bro. Obat mahal, Gi? Lumayan. New York semua mahal. Ya dolarnya kan juga lagi tinggi bro. Iya, dolar lagi 11.000 tinggi. lebih. New York juga kota paling mahal di Amerika kan. Jadi emang semua yang serba lebih mahal aja. Tapi gue emang lebih suka New York dibandingin LA sih kalau ngeliat ininya ya. Oh ya? Di sana gue lebih suka di Oh, gue mendingan Gua lebih LA. betah Gue di- mendingan LA gue. Gue LA. Nggak suka gue. LA soalnya suhunya nggak ekstrim. Nggak ada salju. Iya. Gue suka liat megah Konkret banget. jungle banget gitu kan. Dan dia menurut gue ya, ini maaf nih sama orang Indonesia di New York ya. Orang Indonesia di LA lebih akrab. Iya, Orang bener. Indonesia di New York berantem. Berantem. Oh iya sih. Lebih kalau di LA tuh ya orang Indonesia kenal gitu. Iya, Kalau di New York iya. tuh kayak yang ini gue gak kenal sama dia gitu. Saling Udah. benci. Bahkan, ini menurut gue ya. Kalau ada orang Indonesia lagi di Times Square. Terus ada orang Indonesia lain. Nggak disamperin. Kita kan mikirnya kan, Iya, iya. kalau kita orang Indonesia lagi di Times Square, ada Indonesia, wah orang Indonesia, orang Indonesia gitu. iya. Enggak, kalau orang Indonesia di New York, enggak. Gengsi. Iya, gengsi dan agak kesel gitu kan. Iya, iya, iya. Mereka mikir, anjing, dream come true. Aku di New York. Tiba-tiba ada yang ngomong, kita foto sebelah sini. Anjing, orang Indonesia lagi bangsat. iya, Bangsat. Aku pikir diriku saja. Kenapa ada orang Indonesia lain di mimpi saya? Iya, Iya, benar-benar. tadi samperin Indonesian, sekarang Filipino. Nggak mau ngaku Indonesia. Tapi beli obat itu mahal di sana aja. Biar nyambung. Oh iya ya. Enggak, tapi tadi Biar yang Panji nyambung. bilang adalah tindakan preventif, Iya. berarti lo ya Punya gaya tadi hidup sehat aja. Gaya hidup sehat, vitamin gitu iya, setiap hari. iya, olahraga, happy aja, gimana pun caranya. Itu dia. Ngomong-ngomong soal vitamin tadi sempat kesebut tuh kata-kata vitamin ya. Kita bertiga sadar nggak sih kita pernah jadi brand ambassador vitamin yang sama? Ingat nggak? Masih kali. Enggak, gua nggak, emang udah enggak ya? Udah enggak? Produknya masih ada, cuman kontrak kita dihentikan. Desta, saya tahu rasanya. Itu orangnya dari situ tuh. Iya Awas lu bener, ya. happy sekali. Iya, Tapi iya, lu iya, pernah iya. jadi brand ambassador orang Amin sih? Betul. Iya, iya. Betul. Pernah ya? Pernah, Pernah, men. iya, Pernah. pernah. Gue, Dodit, Radit, Haruka. Nah, kita juga Berapa sama tahun nih Haruka gua? waktu itu. Kita sama Haruka. Gua, Iya. Vincent, syutingnya kita di Jepang. Anak-anak Iya. gua juga ikutan. Lu syuting di mana waktu itu? Itu yang gue benci dari situasi ini. Kenapa? Lu syuting iklan di mana? Jepang. Saya di rumah. Lagi bulan puasa. Lagi pandemi. Oh Gua yang syuting, gua yang setting, gua semuanya. Dikirimin kamera, bisa pakainya nggak? Anjing kata gua. Dipikir gua bego kali. Bisa pakainya nggak? Dikasih lensanya, lagi puasa. Kalau Radit kan emang enggak. Maaf Radit. Kasian. Gila tuh gua ngelakuin jadi gua keringetan segala macem. Berarti itu bukan brand ambassador, kayak lu iseng doang kali itu. Enggak, gua brand ambassador gini-gini. Kali di rumah iseng. Duitnya sih oke, Oke ya, Vincent, hanya cuma kerjanya kok kerja. lebih nih. Itu gue inget banget, gue mesti lompat-lompat. Gitu harus diberi, Mas Panji, ada HT, Mas Panji coba pura-pura manjat. Anjing. Tapi gue bangga sama hasilnya. Iya ya, bagus Itu ya. iklan lucu banget menurut gue. Iya. Ya, cuman gue capek aja. Iklan-iklan orang Amin sih menurut gua sih emang bagus-bagus ya. Iya, gue 200 nambah. Kita di Tokyo ya. Kita di Tokyo. Di Jepang ya, kan sempat ke Yokohama juga. Oh, ke Yokohama. Iya. Berapa hari? Seminggu kita ya? Iya. Syuting Enak. sehari doang, habis Enak. itu kita jalan-jalan. Jalan-jalan. bulan puasa nggak? Enggak kan? Enggak. Iya. Tapi lu berarti baru saja selesai. Baru sebagai saja brand selesai, ambassador-nya. iya, iya, Supportnya iya. masih ada. Sama Masih. kayak waktu gua, show gua Komodo-Modo juga masih didukung. Iya. Supportnya masih ada. Tapi lu masih ingat? Kalau ditanya soal kayak product knowledge gitu. Ya Haji. Kan lu kan baru udah tua. Coba lu tanya apa? Apa kelebihan ornamensi? Dia tuh apa ya? Kayak lagi mau ngomongin orang. Kayak mau ngomongin. Dia tuh orangnya gimana Gua ya? tahu, gua hafal banget vitamin itu paling lengkap. Ada vitamin C, B, dan madu. Betul. Iya. Gokil ini. Iya. Komplit. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada yang masih ingat
kapan ornamin C launching? Di Jepang tahun 1965. Wah. Bayangkan berapa puluh tahun lalu tuh. Di Indonesia lagi ngapain tuh 65? 65, oh lagi itu, ada tragedi ya. Iya betul. Tragedi 65 itu. Di sini tragedi, di sana ngeluncurin produk. Oh iya juga. Beda era. Bener sekali. Iya. Dan yang paling penting, vitaminnya enak. Ornamin C ada kandungan vitamin C, B, dan madu. Dan yang paling terpenting adalah orang Jepang segitu memikirkannya segala macam. Konsep. Sampai packaging botolnya warna coklat karena Ini gue tahu. Apa? Botol coklat itu karena ornamin C itu botolnya itu melindungi dari sinar matahari warna coklat. Nah, Iya. paparan sinar matahari. Panji, Vincent, ini sudah terlisensi, logo halal dan juga aman dikonsumsi anak-anak. Karena kandungan vitaminnya tuh pas buat dikonsumsi tiap hari. Anak-anak gue pada minum beneran. Iya, Suka minum yuk. Anak gue juga happy banget minum Wah, beginian. gokil ini. Cuman nggak ada di New York. Bukannya masih inget Oh, dong. masih dong. Khas banget. Wih. Ah gitu. Ada gitunya. Iya bener, di iklannya begitu. Vitaminnya enak. Coba dong Desa minum dong. Desa dong. Mantap. Weh, ini. Serius ya, ini iklan loh. Ya. Kedalaman. Terlalu dalam. Pemberani Kok masih ada sih? Kok masih ada sih? Iya, kok bisa ya? Ornamin C, Vitaminnya enak. Beneran enak banget loh. Makin enak rasanya beneran. Iya. Kalau setengah botol masuk mulut ya. Iya, enggak. Ini botolnya agak bojigong ya? Lucu banget lagi. Wah, enak banget. Asli. Wah, anak gua sampai sekarang masih minum loh, beneran. Iya, nggak berhenti-berhenti. Gini mulu. Iya, semenjak gue jadi tiktokers alias penikmat tiktok. Sedap. Iya. Baru mau nanya gue, TikTokers. lu bikin TikTok? Iya, gue bikin karena gue menikmati doang. Nggak pernah Dan posting tapi dia. Di 2 bulan ini banyak sekali elu berseliweran di FYP gue semenjak lo Ngapain gue? interview dengan salah satu kanal YouTube juga. Rame di situ lo banyak mendapat dukungan. Tapi sebelum itu pun sempat lu Banana ya. Banana ya. terus sama Ruarar Sirait, Bang Ara. ya itu juga sempat duar dan lo mendapat banyak sekali support dan dukungan. Kalau gue lihat ya, karena banyak orang yang kayak nge-stitch videonya terus bilang dari point of view dia bahwa dia ngedukung lo dari segala macam. Lo nggak motong pembicaraan sama sekali, manner lo, etika lo ketika berdebat itu dan sampai itu akhirnya ke Asian Value dan ke sekarang gitu. Ya. Ada ini apa ya kepercayaan diri lo muncul lagi nggak setelah yang tadi lo bilang bahwa lo sempat jadi public enemy lah di politik? Enggak sih. Enggak. Lo nggak memperdulikan itu ya? menyesal Tapi gue tidak marah-marah di mempedulikan total itu, kan? politik di Tapi lu situ. tidak peduli dengan ya orang bilang public enemy apa lu Tidak tidak? pernah peduli. Kita semua, kayaknya lu semua juga ada yang sebel Pasti. kan? Oh banyak. Iya. Apalagi gua. Capek banget kalau dipikirin. Iya benar-benar. Iya. Anjing yang mau Jadi nggak- anjing. Tapi kalau soal politik itu kan ini Gak Ji, usah, nggak usah maksudnya jadi apa ya? romansa. Nggak usah jadi romantis. Soal politik apalagi lo ya banyak sekali ngomongin soal pemerintahan sekarang yang dimana pendukungnya banyak banget gitu di pemerintahan sekarang dengan suatu bukti presiden yang sekarang yang terpilih nanti pun berapa 70% ya apa 60% Iya. kan kemarin kan? Ya pokoknya Hampir gede lah. 50%, Iya, gede 50 something ya. Kenapa? Ya maksudnya tadi di mana gua ngomong apa tadi? Iya. Lu informasi. Bukan. Lu kasih Tadi gua pengen statement apa mau nanya. Gua pengen nanya apa tadi? Kalau bentuknya tadi itu statement. Bukan pengen nanya apa tadi? Oh ini. Bukan. Nyari obat tuh susah. Bukan. Balik mood. Tadi apa bahwa banyak yang nyerang lo sebenarnya Iya, karena lo banyak iya. ngomongin pemerintahan Iya. sekarang gitu. Masih Sekarang juga. Dari dulu juga banyak. Cuman memang harus gua akuin Pak Jokowi fans clubnya, Dari fansnya fans. jauh lebih banyak daripada misalnya Pak SBY gitu. Ya. Tapi waktu dulu juga udah terbiasa, udah nggak pernah terlalu terganggu. Ya. Dan boleh orang kalau mau ngomong apa juga soal gue juga boleh. Orang gue nyari duit dari ngomongin orang, masa orang nggak boleh ngomongin gue, ya kan? Jadi udahlah nggak apa-apa, Tapi biarin aja. hubungan lu pernah ketemu langsung dengan Pak Jokowi, Pak Prabowo? Pernah nggak sih? Ji? Gue ketemu Pak Prabowo langsung, nggak pernah ketemu Pak Jokowi berapa kali ya. Ngobrol. Ya cuman sapa-sapaan bentar doang, dikit. Tapi Lu malah sekarang kayak nggak akrab sama Pak Anies ya? enggak, masih dia. biasa-biasa. Maksudnya nggak seakrab dulu gitu.
Ya kalau dulu kan lebih intens komunikasinya aja. Setelah jadi gubernur terutama emang jarang WhatsAppan. WhatsApp jarang dibalas gitu-gitulah. Tapi karena orangnya sibuk. Oh, lu pernah ngomong kan itu? Iya. Iya. Cuman gua sih nggak pernah ada masalah personal sama setiap politisinya. Pengennya sih lebih ke kebijakan. Masalah gue sama pendukungnya, sama rakyat gitu-gitu. Jadi nggak. Gue setuju sama statement lo itu, Nji, bahwa banyak sekali kan ketika lo ngomong soal politik gini-gini, ya lo turun dong, lo jadi ini dong. Kalau gue, kok begitu sih ketika kita ngomong ini, kenapa kita harus kayak banyak kan selebriti yang... Jangan cuma asal ngomong, ikut turun dong. Saya mau menjadi wakil rakyat karena saya pengen memperbaiki bla 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 bla. Toh so far sih nggak pernah ada yang sukses untuk dengan yang pasti ke bawah arus juga. Tapi lu nggak sempet kepikiran apa Ji? Untuk misalnya jadi... Dulu malah gue pernah. Dulu banget gue pernah Apa? Lu kepikiran apa? Nyalek. Dulu pernah kepikiran nyalek gue. Sekitar tahun 2000 sampai 2010, 2011 gue mungkin masih... 2012 mungkin. Tujuan lu ingin membenarkan? Iya. Sampai gue sadar, kayak gue goblok deh. Kalau gue jadi caleg kayaknya gue nambah masalah gitu. Dan lama-lama gue berpikir, kayaknya kalau misalkan gue mau melakukan yang terbaik, posisinya di sini justru. Gak punya ilmunya, gue nggak bisa jadi politisi, nggak bisa kok. Gue marah mulu. Makanya gue lebih relate sama Faisal Basri dan BTP sebenarnya. Dengan pemarahnya dan nggak bisa komprominya. Tapi pada saat yang bersamaan gue juga ngerasa emang nggak cocok jadi politisi sih mereka karena nggak bisa kompromi, nggak bisa berpolitik gitu. Udahlah. Marcel gimana Marcel yang maju nih? Goblok lu Marcel. Goblok. Lu jadi opener show gue pas Komodo Menoy, goblok. Gue ngomongin Mongol di situ. Lu malah maju. Lu nge-tweet ya? Lu nge-tweet? Iya. Lu nge-tweet itu? Ego lu. Enggak, apa Teo itu gimana? Lu apa? Enggak kan, waktu di show gue yang di Istora, Marcel tuh opener. Di show tersebut gue ngomongin soal Mongol yang nyalek lewat PSI. Iya, sempat ya. Gue ketawain itu. Harusnya kan dia tahu dong. Malah dia yang maju. Jadi calon wakil apa? Wali kota Tangsel. Wali kota Tangsel. Kayak Andre waktu itu. Didukung sama partai apa? Gerindra. Aneh Gerindra. Aneh. Kalau gue mau milih calon wakil wali kota, gue nggak milih orang yang dulu antar jemput lonte. Ngapain? Emang gak ada orang lain? Dulunya Angelo dia itu. Bener gak? Dulunya Angelo bro. Iya. Ngapain? Dulu juga pernah jualan narkoba, kayak gak ada orang lain aja. Lu sih pakai nanya gini, kagak usah. Aneh Gerindra. Dah. Abis itu katanya gitu lagi karena wawasannya luas. Anjing, soal apa? Soal narkoba? Narkoba sih mungkin. Soal tata kota apa anjing? Katanya dia berantem sama lu pada ya, gue gak tahu. Bukan, gak berantem. Itu sempat udah klarifikasi. Dia bohong. Iya. Lu gak usah cari temen gitu dong. Lu gak rese sih. Enggak, tapi... Ya kalau kita sih memang gak ada masalah apa-apa. Tapi sih, gue juga ada lu marah kan? Iya, kita bukan marah kayak merasa dibohongi. Jadi dicuplik lagi nih sama orang. Itu. Iya itu orang ngomongnya gitu. Iya, Vindes aja dibohongin, apalagi rakyat. Iya. Anjing. Vincent. Abis itu si Marcel, Mas Panjiku, gitu. Pengen ngobrol dong, gitu. Gue bilang sekalian aja di konten gue ada konten talk show politik namanya Skakmat. Jangan abangku. Ngobrol aja, kata dia. Ya. Marcel sih kalau mau maju terserah. Iya. Apa, wali kota apa? Tangsel. Aneh aja orang Tangsel. Dia Tangsel? Tangsel. Tapi KTP gue masih Jakarta, tinggal doang Tangsel. Tapi kan lu Tangsel, nggak pindah Tangsel? Hah? KTP lo? Enggak, masih Jakarta. Tapi kenapa nggak Tangsel? Kan wali kota. Ngotot banget sih. Kenapa dia kalau nggak mau? Dia Tangsel kan tadi wali kotanya Marcel. Ya nggak apa-apa juga, siapa tahu orang kan bisa berubah. Sebenarnya yang mesti dicek pilihannya sih. Mesti selain Marcel, emang satu lagi ini siapa? Iya, wali kotanya siapa, calon wali kotanya nggak tahu sih. Iya. Ya, kita lihat. Tapi Ji, lu banyak sekali menyesali, tadi pun terucap dari mulut lu menyesal kemarin marah-marah di salah satu kanal YouTube lo ketika diwawancara. Kenapa? Padahal kan itu kan respon yang sangat, ya itulah. Ya, maksud gue harusnya sih nggak marah-marah. Orang pada nandain urat di kepala gue. Pada screen capture, uratnya udah nongol. Ada yang bilang uratnya Bang Panji lafaz Allah. Kata gue bangsa. Kok bisa?
Iya bangsat. Adalah pas Allah di ucapan Panji. Enggak, tapi gue nggak ngeliat lu marah-marah semeledak itu sih, masih dalam... Tapi itu udah marah itu. Harusnya gue nggak ngerespon seperti. Makanya Ari juga nanya, kok lu marah sih sorry, gitu. tapi bener loh. Bentuknya kayak... Nggak ada. Ah, lu nggak bisa ngaji. Apa tulisannya? Apa tulisannya? Ya, nggak berani gue. Tersalah lagi gue. Iya, kenapa tapi... Nggak bisa ngaji. Itu kan respon lu gitu, respon Iya. pada saat itu yang harusnya... Ya kurang tenang aja gue. Tapi banyak yang support. Enggak, harusnya gimana lo waktu itu? Berharapnya lo gimana? Kalau Ya dilihat nggak usah, tayangan. harusnya nggak keluar cut that stupid shit, harusnya nggak keluar omongan-omongan. Gue ngeliat muka gue sendiri sih, kenapa sih lu jadi santai aja gitu. Tapi nggak tahu gue kayaknya capek ngeliat orang ngomong semaunya, seakan-akan kita nggak ngerti gitu kayaknya. Ngerti nggak maksud gue? Ya. Itu kan banyak terjadi kayak gitu. Yang Pak Luhut ngomong kayak gitu. Kok bisa sih Menko ngomong, kalau lu, kan Menko ngomong, yang banyak kritik Indonesia mending keluar aja di Indonesia. Lah, aneh banget. Kalau lu nggak siap dikritik sama rakyat, jangan kerja untuk rakyat dong. Iya. Kok bisa sih ngomong kayak gitu santai banget, bilang, apa tuh namanya, OTT tuh nggak perlu gitu. Kok bisa sih orang ngomong kayak gitu? Nah gue tuh kesel. Pas Ari sama Budi ngomong kayak gitu, meledak gitu. Kekesalan gue lama tuh keluar gitu. Gue udah nggak bisa lagi ngeliat orang ngomong goblok terus gue diemin gitu. Setelah itu, setelah habis off cam lo ngobrol sama mereka? Makan toprak sama mereka. Makan toprak bener ya? Makan toprak. Ji makan toprak dulu. Ya toprak sih gue mau. Makan toprak bertiga. Iya bener. Asian Value. Gue juga menyesali sih sebenarnya. Gue menyesali marah-marah. Tapi ya semua omongan lo kayaknya nggak ada yang lo sesali. Cuman ekspresi pada saat itu yang lo sesali. Gue nggak menyesali apa yang gue katakan. Gue hanya menyesali cara gue menyampaikan. Caranya ya betul. Iya. Nah ini kemarin udah banyak banget berseliweran pasti di TikTok gue sih. Banyak banget dia Panji ngomongin mensrea ini. Iya. Tour lagi berapa kota? Di luar Jakarta 10 kota. Luar Jakarta 10 Iya, kota. Jadi di Jakarta, di Indonesia Arena di depan 10.000 penonton. Di luar Jakarta ada 10 kota yang gue samperin. Oke, jadi total 11 ya? Ini berarti setelah dari luar negeri ini berarti baru lagi? Iya. Ini jeda terlama. Gue nggak pernah berubah jeda lagi 3 tahun. nih, formatnya berubah lagi nih ya? Gue sih merasa gaya stand up gue agak berubah sedikit. Tapi ya namanya juga joke Indonesia, pasti flavornya flavor Indonesia gitu. Gue tuh kagumnya sama lu tuh kata-kata tuh nggak ada yang belibet ya. Orang gue tuh kalau ngomong gitu pasti belibet ya. Tapi gue kalau stand up bahasa Inggris masih ada iya, masih ada apa namanya? Gitu. Iya benar. Apa namanya? Iya, tapi paling sering Jadi ketika gue ngomong ngomong lagi gitu. Susah. Gue masih nulis joke gue di bahasa Inggris tuh pakai bahasa Indonesia dulu terus di Inggrisin. Harusnya kan mikirnya langsung pakai bahasa Inggris ya. Cuman ya kalau bahasa Inggris sih masih belibet. Nggak sih kalau bahasa Indonesia ini bener-bener pembawaan tuh kayak santai banget tuh, enak. Tanya dong kenapa bisa kayak gitu. Kenapa? Narkoba. Gue responnya harus gimana Ji? Lah berapa lama latihan nih Ji? Maksudnya mempersiapkan itu Pakai sampai narkobanya? Bukan. Apa? Itu sampai Dilatih pakai narkoba. Yang Desta bilang Iya, perkataannya kagum itu gua. berapa lama lu ngapalin? Gue nulis joke tiap hari. Ya ngelatih yang bahasa Inggris ya, itu juga hampir setiap hari. Kalau yang bahasa Indonesia, karena posisi gue di New York, ya gue cuma bisa bergumam sendiri. Waktu gue lagi di Indonesia, gue cobain joke-joke baru gue di Open Mic Indonesia, di Comika Comedy Club. Tapi nanti rencananya akan lebih intens lagi untuk si Mensrea. Gue tuh kagum sama komika-komika. Ge Pamungkas juga tuh ya, nggak ada ininya gitu. Dia nonton gak sih Stand Up Fest kemarin? Gue nonton gue. Oh, nonton ya? Iya, gue orang pertama yang nyamperin dia untuk ngucapin selamat. Ya G punya judul spesial GOAT, G on all tempo. itu Dia balik ke zaman kayak masa dulunya gitu. Iya, kan dia kalau ngomong cepet banget kan, tapi artikulasi oke. Iya. Nggak beli. Banyak yang ngomongin bini lu malah, si Gamila kemarin sih ini siapa? Si Kiki, bukan. Arafah. Iya katanya Gamila kenapa jadi komika juga? Iya, karena dia pengen. Saya kan lakinya, masa bisa saya ngelawan? Bininya bilang, aku mau stand up. Ya pasti boleh. Masa tidak? Lu waktu jadi panggung gimana lu? Nah itu, gue tuh selalu bilang, makanya justru kejadian Gamila, kejadian komika lain tuh gue selalu bilang, kalau lu mau manggung katakanlah bulan Desember gitu, lu nggak bisa persiapan bulan September. Yang lu siapnya tuh siap di hafalan, tapi lu belum siap sebagai stand up comedian, ngerti nggak maksud gue? Gue manggung Desember, gue latihan lah dari bulan September setiap hari. Ketika show Desember datang, lu hafal, tapi skill lu sebagai stand up comedian nggak cukup untuk
segitu doang. Iya, Lu mesti manggung terus. Nah itu yang Gamila nggak lakuin. Dia nggak stand up dengan rutin. Dia stand up ketika mau show. Hafal, tapi kan stand up bukan cuma masalah hafalan, masalah pembawaan di atas panggung. Iya. Dan itu gue yang lebih bingung adalah kenapa diambil sama Gamila. Kenapa dia berani gitu ngambil? Kan lu jarang stand up gitu. Kan lu pengalaman lu banyak, kenapa lu nggak ngomong gitu? Jangan dulu deh. Apa omongan gue yang didengarkan sama istri saya? Tidak ada. Anda lupa, saya Gemini yang berdiskusi sama Scorpio, mana ditelan sama Scorpio? Iya. Apa itu? Tolol Anda kata Scorpio. Gak ada yang masuk. Dan gue nggak Gamila jangankan stand up, dia kalau nyanyi, kalau lagi rekaman nggak mau ada gue di studio. Karena nggak pengen, dia katanya sih nggak pengen gue ngelihat dia jelek. Jadi dia open mic sendiri, jalan sendiri, dan gue ngecek sama orang-orang, gimana Mila tadi? Lucu bang gitu. Oh lucu. Gue nanya sama Awe, apa segala macam lucu. Cuman kan gitu ya, kalau lu lucu di depan 50 orang, 30 orang. Beda ya. Pas di depan 3.000 orang kan beda. Kan yang nggak kelatih sama lu adalah gimana caranya berhadapan dengan 3.000 orang. Jadi ya gue selalu bilang sama orang-orang, gue tuh bukannya nggak percaya lu bisa manggung di acara-acara gede. Masalahnya lu mesti ngembangin skill lu sebagai komika. Hafalan kepegang lah, tapi skill sebagai komikanya itu loh. Menguasai panggung itu panggung gede banget loh. Ya kayak skrip film, semua orang bisa ngafalin skrip film, tapi yang membawakannya seperti Reza Radian ketika... Rasanya gitu deh, kan kita bermusik, lu pasti pernah ketemu sama orang, bagus nih main gitarnya. Iya, pas manggung, pas manggung kan, depan orangnya bisa. Iya, dia bisa ngeblank kan, ya, karena ada hal lain yang mesti dilakukan. Olahraga pun begitu, waktu tenis gue juga begitu kena nih. Skill banyak, mental pemain. Padahal lu biasa manggung ya. Tapi kalau olahraga beda banget kalau gua. Wow, gerakan segala macam. Kenapa nama Mens Rea kok ribet banget? Kenapa nggak nama-nama yang kalau mens aja dimarahin perempuan. Dia selalu bikin susah-susah. Kemarin komodo apalah itu. Susah gitu buat dilafalin langsung gitu. Komodo. Waktu itu tuh gue seneng denger orang susah ngomongnya. Kondo lah apalah itu. Nggak, mens rea itu istilah hukum artinya niat jahat. Oke. Itu pertama sebagai stand up comedian gue pengen bilang kami ini nggak pernah ada niat jahat. Kita kan kalau ngelawak, kalaupun orang tersinggung, kan gue nggak niat untuk siapa lu, gue spesifik pengen nyinggung lu kan. GR bener lu. Gue cuma pengen bikin orang ketawa, jadi nggak ada niat jahat. Pada saat yang bersamaan, pengen ngomongin niat-niat dibalik orang-orang di dunia politik gitu. Makanya namanya mens rea. Dan nggak susah kan dibanding komodo menoy, mens rea. Iya benar. Apa SMS? Mau kondoya mau? Ada yang bilang, yang paling lucu komodo ngondoy. Ribet-ribet banget namanya. Bang, acara komodo ngondoy kapan bang? Berapa kota? 10 selain Jakarta di? Bogor, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Denpasar, Makassar, Balikpapan, Palembang, Medan. Iya, apal gue ternyata. Infonya di mensrea.id. Mensrea.id. Lu kok lo nggak nyentuh-nyentuh ke daerah Indonesia Timur? Tahun lalu, waktu komodo ngondoy. Itu gue ke Jayapura. Oh, Jayapura. Komodo moyo. Di sana gimana? Karena mereka kan punya ininya sendiri ya, apa? Mop ya itu. Iya, mopnya mereka. Ya sebenarnya sih mereka senang disamperin, kan mereka nggak pernah disamperin. Mereka ngomongin, "Bang, Abang komika Jawa pertama yang bangun di Jayapura." Emang iya bang. Soalnya kalau Abdur pernah di sana, tapi kan dia orang timur lokal, gitu. Ya. Abang komika Jawa pertama gitu. Terus ya gue sih seneng karena mereka ngerasa isunya terangkat. Gue ngomongin soal internet di sana mati. Sering. Kalau gue sih curiganya diputus gitu. Karena kalau ada kerusuhan atau ada konflik sosial di Jayapura atau di Papua deh, internet tiba-tiba mati aja. Konon supaya kabarnya nggak nyampe ke Jakarta dan ke seluruh Indonesia. Tapi dari aparat kalau ditanya, kenapa kok internetnya putus? Katanya karena kabel fiber optiknya digigit hiu. Katanya kagak ada alasan lain. Masa hiu gigit fiber optik? Fiber optik digigit hiu, anjing, aneh banget alasannya. Tapi gua senang manggung di situ. Iya. Manggung di situ. Ya udah. Akan ada digital downloadnya si Mens Rea ini? Mens Rea akan ada di Comika.id. Di Comika.id udah bukan digital download lagi. Sekarang streaming kayak OTT gitu. Ini nih gue pengen ngebahas juga nih sama lo nih. Gue kan sama dia, anak-anak tuh selalu bilang anak-anak Vindes, kita bikin konten yang berbayar lo. Sedangkan kita nih yang kayak ngapain sih gitu-gitu. Tapi satu hal ya anak-anak selalu lihat deh Panji. Dia dari dulu tuh mengedukasi orang penontonnya dia, penikmatnya dia untuk
ya menghargai gitu dengan cara ya Menghargai membayar, karya. menghargai karya gitu. Terus? Dan itu sudah lo pikirkan dari lama dan lo nggak ngerasa kayak kita gini yang udahlah gitu. Masa nonton kita harus bayar sih gitu Iya, loh kayaknya. Enggak juga, enggak harus. Sebenarnya kan tergantung kebutuhannya. Kalau gua kan ngerasanya sayang aja ada pertunjukan terus abis sampai situ. Padahal kan masih bisa diperes jadi duit gitu. Itu doang aja. Abis bikin pertunjukan, gua abis bikin show nih. Gua udah nulis 6 bulan, anyepnya kayak orang gila. Jadi pertunjukan masa selesai, masa nggak bisa jadi duit lagi. Terus gua mikir taruh di mana ya? Akhirnya jual di Comika tadi, jadi digital download. Dan ternyata bisa menghidupi waktu pandemi. Komika kan nggak bisa manggung. Ya. Itu hidup dari Comika tadi. Ya gue tahu tuh berapa itu karena kita sempat meeting sama orang itu yang apa sih namanya platform lo. Comika tadi. Ya, lo kerja sama siapa itu waktu itu? Komodo Moyoi. Bukan. Komodo Yoyo. Yoyo Padi. Tip-tip. Oh tip-tip betul. Iya, Betul. Iya. kita sempat ngobrol sama itu. Jadi Panji itu bisa begini. Wah gila kaya juga Panji pancat ke New York. Tidak. Di New York habis duit saya pada saat. New York mahal. Tapi maksud gue tergantung buat lu itu perlu atau enggak. Kalau lu ngerasa itu perlu, ya silakan. Tapi kan kalau perlu tuh untuk apa? Alasannya apa? Kalau misalkan nggak ada alasan, ya nggak perlu. Bener-bener. Balik lagi ke alasan karena kalau dia kan nyiapin itu Iya, bener-bener iya. kalau Kalau kita gue- begini doang. Kita mau jalanin doang. Kalau gue tuh Comika itu, gue rasa sih sampai sekarang nih secara objektif, gue bisa bilang Comika doang satu-satunya yang mikirin industri stand up comedy. Comika bukan cuman punya platform si Comika ID itu, kami punya sekolah, yang lain kan nggak bikin sekolah. Nggak ngerasa butuh untuk bikin sekolah. Kalau gue kan, kalau gue nggak bikin sekolah stand up, setahun loh, belajar stand up setahun penuh. Kalau nggak ada sekolah stand up, nggak ada stand up comedian baru. Jadi emang tanggung jawab gue untuk membangun industri, ya udah kalau gitu. Jadi ada merchandising-nya, ada Udah berapa promotornya. siswanya? Ini udah ini tuh sekolah, ini tahun pertama jadi sekolah setahun. Kayaknya muridnya 40 deh atau 30 atau berapa. Kurikulum dan lain-lain lo yang buat? Iya, jadi ada 2 semester. Semester 1 itu basic, semester 2 lebih advance dalam karir. Ada bukunya tuh, pecahkan volume 1, pecahkan volume. Jadi ada Setahun diktat. dia berarti. Ya, ada prakteknya, ada teorinya. Bener-bener sekolah stand up. Tapi kalau menurut lu kan sekarang lihatlah perkembangan komika sekarang ya. Gokil banget menurut gua. Oh, asik. Orangnya lucu-lucu banget menurut gua. Ya kena Rigen. Iya, kecuali Ebel ya. Ebel lucu tapi dengan cara yang berbeda kalau menurut gua ya. Kalau lu Kalau sendiri, nyari lucu doang lo lucu. Iya, gitu. iya, kalau emang lucu. Gua komika terhibur. yang lu menurut lu ya, lu suka banget sama dia itu siapa? Menurut gua yang ajaib itu Awe menurut gua. Awe itu bisa diterima sama siapa aja joknya. Nggak, tapi Awe itu lu mesti nonton show-nya dia yang What's My Age Again. Ada di Comika tadi. Iya. Menurut gua sangat relatable mungkin sama lu berdua ya. Karena dia kan emang senang musik ya. Jadi feel-nya tuh banyak musik di situ. Dan Awe itu gimana ya? Lu taruh di mana aja dia lucu. Lu taruh di talk show sini lucu, lu taruh di acara politik serius dia bisa lucu. Film yang dia bantu sebagai comedy consultant lucu, specialnya lucu mulu. Joke-nya tuh gua nggak kok bisa dia bikin joke kayak gitu. Dia sama Abdur. Kalau Abdur karena flavornya agak mirip sama gue, ada argumennya, bahkan ada argumennya Abdur yang bener lagi dia. Gue punya keyakinan terhadap sesuatu, ternyata sama Abdur bisa dibantah gitu. Mereka berdua. Kalau Sama gue Rigen. Indonesia, Rigen gua. Iya, gua juga Indonesia Rigen. gue masih dia salah satu lah ya. Gak usah pura-pura. Enggak bener gue Nggak, lihat bener nih. cuplikan lu tuh gue ya. Tapi kalau gua suka yang absurd. Gua tuh Iya. suka Indra Firmansyah. Primawan. dulu. Ya, Indra Firmansyah. Primawan. Firmansyah siapa? Primawan. Sama si ini, Coki Pardede atau Coki Anwar? Coki Coki Anwar. Anwar lucu banget. Iya, makanya itu. Coki gua- Anwar lucu banget. Iya. Terlalu aneh sih kalau Coki Anwar gue sih. Tapi lucu lu nonton. Dia nggak tahu itu orang terakhir kesini sih gue. Coki Anwar. Put lu pernah sama Coki Anwar juga, Put? Enggak. Oh iya, oke. Gua malah kalau Coki Anwar mendingan ajak nge-gym bareng lah sama dia. Tapi Coki Anwar lucu. Coki Rigen juga. Gokil tuh. Gila Rigen si itu. Rigen. Ya kemarin kita jalan aja, dia aja sendiri udah. Iya. Cerita apa aja jadi lucu tuh orang. Dia nggak harus stand up karena dia bisa Nggak ada ke TV effortnya, nggak dengan effort- effortless dia menurut gua. Iya. Kalau yang luar itu yang kemarin ke Singapura siapa? Yang jadi hostnya tuh Night Si Show. Trevor Late Noah. Night. Iya, Trevor Trevor Noah. Noah, iya. Gue lagi suka dia di Netflix, lagi banyak kan gitu. Iya, betul. Ini banyak juga yang nanya, lu pernah nge-tweet orang terlucu di Indonesia tuh Desta. Betul. Maksud lu apa? Emang lu lucu lu lu? nyindir gua kan? Mungkin. Hah? Bener gua lu Gua lucu bukan, banget. satu gua bukan pelawak. Lu gak pernah, ya gue denger lu gak pernah mau disebut Bukan pelawak. nggak mau, bukan nggak mau. Beban bukan apa ya namanya? Kalau pelawak tuh kayak
Gue disuruh ngelucu, gue nggak bisa, Ji. Anjing. Lucu banget. Gue dikasih banyak, gue ngomong gitu nggak bisa gue. Gue ngeliat apa ya? Gue lupa gue ngeliat apa. Tapi lucu banget, gue lupa. Tapi gue setiap kali ngeliat klip lu kan pada banyak banget tuh. Iya, Tonight Show sih, Tonight Show. Gue tuh ngeliat anjing lucu banget, Desta. Lucu banget. Satu beat dong. Bukan. Satu. Gini ya, gue tuh suka bingung ya. Anjing! Lucu banget lagi. Udah, enggak. Masa enggak sih, iya kan? Iya. Desta lucu banget kan? Lucu. Dia nggak tahu sehari-hari gue gimana ya. Ceritanya aneh. Timingnya loh, Iya, timing iya. komedinya. Kalau misalnya lagi di Tonight Show, lagi ada ngomong apa, terus nyelip, lucu banget tau lu. Gimana lu bisa ngerasa lu nggak lucu, lu dapat piala komedian terbaik? Emang iya? Iya. Gila. Komedian terbaik kan? Berapa piala dia? 2 tahun berturut-turut. Kon komedian pelawak berarti. Iya dong. Emang pelawak lu. Lucu banget. Desta lucu banget. Panji, top. Itu apa ya waktu itu gua ngomongnya di podcast ya? Di Twitter lu. Oh, gue Nge-tweet, ingat. nge-tweet. Gue nge-tweet, terus rame karena banyak yang sebel sama lu. Gue gak tahu kenapa banyak yang sebel sama lu. Banyak. Iya, banyak yang sebel, terus jadi viral tweetnya. Akhirnya gue bahas di Hidup Indonesia Maya. Iya, tapi lucu banget. Banyak yang sebel sama gue. Ini aja lucu. Ini aja lucu. Timing, bro. Banyak hal bisa diajarkan supaya bikin orang lucu, tapi Iya. timing nggak bisa diajarin. Timing itu, gila berkah itu. Gila, bro. Lucu gila, banget bro. lu, Desta. Gila. Top. Gokil. Respect. Desmond Tahiti. Respect. Desmond Tahiti. Desta. Mau kodomoyo ya. Oke, baik. Panji, ini pertanyaan terakhir nih. 10 tahun dari sekarang, lu berarti akan kira-kira kebayangnya di New York lo ngapain, Ji? Gue sih berharap 10 tahun dari sekarang gue udah bisa hidup dari stand up. Sekarang nggak bisa hidup dari stand up kan. Cita-cita gue tuh sebenarnya ngembangin karir sampai ke titik di mana penghasilan gue dari stand up bisa menghidupi gue dan anak-anak gue. Lo tapi sekarang lu sehari-hari gimana hidup? Gue hidup dari AdSense, dari Oh, masih dari show. Ah. Kayak Mensrea ini kan untuk uang kuliah anak gue sebenarnya. Gue nyangkul di sini. Kayak ada show ntar tanggal 7 Desember namanya The Founders. Itu gue, Radit, Isman, Rian, Berlima ya? Ernest berlima bikin show bareng-bareng. Itu juga tempat saya nyari duit. Itu oke tuh. Gue sebenarnya mau ngajak setidaknya satu dari Anda untuk ngisi acara. Desa, gue ceritain. Ya, The Founders kan founder stand up Indo 5 orang. Ya. Dalam satu acara di SICC di Sentul. Dalam satu acara, kami stand up, kami main improv, sama kami main sketsa. Desta banget itu dah. Keren, Desta. Top. Desta, di SICC di depan 10.000, berapa orang? 10.000 orang. 10.000 orang. Siap-siap mengocok perut. Lah. Karena gini. Gue udah gak sabar sih. Kan soalnya Tuh, sebelum ada stand up, lawak itu kan sketsa. Iya. Ya kan Patrio, Ngelaba, Iya. Bagito, itu kan sketsa bentuknya. Jadi ceritanya kami mau mendukung legacy itu dengan bikin sketsa, terus orang-orang yang jago main sketsa itu diundang. Iya, lu dan yang lain nanti ada bintang tamunya. Itu keren. Itu penjualan. Terbalik. Ini semua buat lu. Andil. Lucu banget. Makasih. Aduh. Respect. Tuh, buat Panji Pragiwaksono. Nanti dulu, belum selesai nih. Belum selesai. Ini, ayo, ini gimana ini? Tadi Iya. sebelum. Soalnya nih, penjualan tiketnya tanggal berapa gitu? Bulan Juli. 25 Juli. Kalau misalkan gue bisa bilang di acara ini bahwa lo akan terlibat, itu pasti orang, Desta! Ji, Bayangin, jujur ya. Desta main sketsa bareng sama Radit, lucu loh pasti. Nggak jujur aja gue, tanggal berapa? Acaranya 7 Desember. Acaranya 7 Desember. Bro, 7 Desember. Radit si ahli tidur. Ahli tidur. Radit. Oh iya dia banyak ngomongin soal Iya, dia. Aneh banget. Iya, emang. Ketemu ahli tidur. Tadi Ada gue ahli pikir tidur. lo tadi ditanya 10 tahun 5, gue pikir
5 tahun mendatang gue akan di New York menjadi hostnya Late Show atau Tonight Show gitu. Keren lagi Ji. Iya sih, tapi Keren. tapi enggak itu dampak menurut gue, bukan tujuan. Oh iya. Kalau gue oke stand up-nya, hal-hal kayak gitu akan datang. Iya, benar. Tapi gue nggak mau itu jadi target. Orang suka nanya, lu pengen apa? Netflix special atau Madison Square Garden? Nah, itu mah dampak. Pokoknya gue lucu aja. Sampai titik gue bisa hidup dari stand up, oke lah gue. Udah itu aja yang gue pengenin. Itu aja susah tau. Maksudnya bisa hidup dari stand up. Stand up comedian tuh harus manggung 3-4 show per malam. Setiap hari, cuman untuk bisa hidup aja. Single lagi mereka. Maksudnya nggak punya anak. Jadi udah nggak usah yang aneh-aneh. Pokoknya bisa hidup dari stand up. Gue lucu, punya karir, udah aman. Nanti biar yang lain-lain pada datang berikutnya. Barulah mereka yang Madison Square Garden lah, apa segala macam. 7 Desember guys. Cek infonya. Gue nggak tahu berhasil atau enggak. Gue ngajak salah satu atau mungkin kedua ini. Tapi cek infonya di Comika Event. Kalau gue diajak, aduh gue nggak punya piala komedian terbaik. Masuk akal. Kalau dia kan 2 ya. 2 tahun Dua. back to back. Gila. Gue kasih tau, Desta, gue kasih tau ya. Gue kasih tau sekarang. Uang tidak masalah. Oh, bro. Gue bilang sekarang, Desta. Gue bilang, uang tidak masalah, Desta. Enggak, gue cuma Dia sebutannya tuh pabrik WKWK. Ngeri. Iya, dia di KTP profesi auto ngakak. Waduh. Desta mana? Desta si gudang kelakar. Wah, Pas dilihat, golongan darah apa? Kocak total. Gila. Terima kasih sekali lagi. Diaminin. Pokoknya gue dari lubuk hati yang paling dalam gue mengucapin terima kasih dan Ya, minta thank you, maaf. Dia. Gue minta maaf pernah ada satu Gue fase juga di minta mana maaf gue dia. Minta maaf. Jadi sekarang Mungkin gosip itu sebelah malu. benar ternyata ya. Bukan. Orang-orang pada nanya, Bang Panji, emang mereka benci sama Bang Panji? benci Gua bilang, kagak, cuman "Gua sih agak sebel aja waktu Gak itu. tahu gue waktu itu. Tapi enggak sih, maksudnya enggak sebenci itu. Enggak. Ya, benci juga gak apa-apa. Gue semenjak kemarin tiba-tiba lo ada di Main Hakim Sendiri, wah udah baik berarti ini orang aman gue. Gitu, kalau gue sih gitu. Berarti gua. Berarti masalahnya gua. Tapi harus gue akuin ya, harus gue akuin. Waktu di syuting itu, pas udah selesai, tiba-tiba Desta masih ada di balik apa sih meja itu. Ji, main-main dong ke Vindes. Hati gue berbunga-bunga. Musim semi. Benarkah yang saya dengar? Dia nawarin. Enggak. Lu framing lu. Di Twitter ada yang bilang, yang lebih kontroversial dari berita politik Indonesia adalah Bang Panji dan Desta satu frame. Tapi waktu itu timingnya aneh mulu. Pas gue pengen dia yang COVID, Oh iya COVID. dia bener. beres, Ya. lu yang Iya. apalah gitu. Gue lupa, tapi Oh ya. iya COVID. Tapi enggak kayak ini orang sembarangan. Bro biar Ntar orang dengernya ke sana kayak gua. goreng bro, goreng. Goreng Biar tai. Goreng tai bagus. Lucu banget. Goreng tai. Dua kata lucu tuh goreng tai. Lucu banget. Siapa yang mau makan? Siapa yang mau lakuin? Good luck pokoknya Ji. Pokoknya Ya. kita doakan selalu semoga lo menjadi orang Indonesia pertama yang sukses di New Amin. York dengan stand up komedinya.